Barisan Ansor Serbaguna atau Banser merupakan bagian dari gerakan pemuda Ansor, salah satu anak organisasi kepemudaan milik Nahdlatul Ulama atau NU. Sejarah mencatat berdirinya GP Ansor berawal dari pasukan perjuangan NU yang disebut Ansoru Nahdlatul Ulama atau ANU pada tahun 1930. Nama Ansor diambil dari para sahabat Rasulullah SAW dari kaum Ansor. Dimaksudkan tabarukan kepada para sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa gigih dalam berjuang membela dan menegakkan kalimat La ilaha illallah. Laskar Ansor inilah yang pada akhirnya memukul mundur pasukan Inggris pimpinan AWS Malabi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya dalam pertempuran 4 hari 4 malam melawan agresi militer Belanda dan sekutu. Hebat bukan? Sejarah telah membuktikan Nahdlatul Ulama GP Ansor selalu berdiri di depan untuk menjaga kedaulatan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta dasar negara, ideologi negara, falsafah dan pandangan hidup yaitu Pancasila. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1965 terjadi pembantaian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dilakukan oleh PKI di Lubang Buaya. Pada hari itu, anggota Banser di Kabupaten Malang mulai menurunkan papan nama PKI. Tokoh-tokoh PKI di daerah Turen, Malang, Kediri, dan beberapa daerah lainnya mulai diserang oleh Banser. Para anggota Banser yang terdiri dari santri yang usianya sekitar 13-16 tahun berhasil melumpuhkan para jagoan dan bajingan PKI. Setelah kejadian kerusuhan di Kediri antara PKI dan Banser yang menewaskan 100 orang anggota PKI di berbagai daerah di seluruh Indonesia, banyak kiai dan habaib menjadi target pembunuhan dan tak jarang PKI secara sadis membunuh kiai dan santri hanya dengan cangkul, palu, dan kapak. Pembersihan dan penumpasan terhadap PKI oleh pihak militer adalah mengajak anak didik mereka sendiri, yaitu Banser yang memiliki jumlah anggota puluhan ribu santri di dalamnya. Dalam suatu aksi penangkapan dan penumpasan PKI di Kediri, misal, pihak Angkatan Darat hanya menurunkan 21 personil, sedangkan Banser yang dilibatkan mencapai jumlah 20.000 orang lebih. Dengan jumlah yang besar, diadakan operasi yang disebut pagar betis. Wilayah kecamatan dikepung oleh Banser dalam jarak 1 meter setiap orang. Dengan cara pagar betis ini, kurang lebih 6.000 orang PKI tidak dapat lolos. Maka, jika Presiden Jokowi meminta maaf kepada PKI, berarti seluruh anggota Banser NU di Jawa Timur dan di Indonesia secara umum adalah pelaku pelanggaran HAM berat dan harus diadili secara hukum internasional di Den Haag, Belanda. Namun, setelah lebih 80 tahun berjuang, perkembangan Banser akhir-akhir ini berbeda dengan ruh jihad para pendahulunya. Saat ini, Banser telah bergeser dari pondasi awal kelahirannya. Bukan menjaga masjid, habaib, dan kiai, Banser malah menjaga gereja dan kegiatan kebaktian umat Kristiani. Sibuk menjaga gereja saat acara ritual dan kebaktian umat Kristiani seperti Natal dan lain sebagainya, hingga lupakan tugas utama menjaga NKRI, ulama, umat Islam, dan masjid. Peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua ketika Hari Raya Idul Fitri harus menjadi pelajaran penting bagi Banser. Kemana Laskar Ansorun Nahdlatul Ulama yang pernah berjuang mengusir kezaliman penjajah dan menjaga Indonesia dari komunis? Lalu di mana makna Ansorun Nahdlatul Ulama jika mereka bukan lagi penjaga masjid atau pembela ulama dan habaib? Meskipun kini banyak masjid diteror dan diancam akan digusur,
mereka tetap asik menjaga gereja. Ruh jihad mereka sekarang adalah, jika ada yang berani mati demi membela umat Islam, ulama, dan masjid, maka itu adalah orang ekstrim, intoleran, teroris, dan bukan mati syahid. Namun, jika menjaga gereja, membubarkan FPI, atau membubarkan kegiatan-kegiatan umat Islam, itu adalah jihad fisabilillah, toleransi, NKRI, dan mati syahid. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.